Terima kasih pimpinan. Ini kanan luar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hasto dan staf, Ibu Dirjen dan staf, serta teman-teman anggota Komisi 9 yang saya banggakan. Saya hanya sangat mendukung pendapatnya Pak Darul tadi. Itu bagian yang paling sulit Pak dengan perubahan ini. Pasti di dalam konteks perubahan teori perubahan organisasi, sesuatu yang sudah settled dirubah, pasti yang merasa diuntungkan akan senang dan yang merasa dirugikan akan kurang menerima. Nah ini udah hukum alam. Jadi menurut saya singkat kata yang ide Mbak Nini tadi, ide Ibu Ketua yang untuk mengumpulkan semua stakeholder yang berkaitan dengan stunting di tempat ini adalah sangat penting untuk membantu Pak Hasto dalam melancarkan perubahan organisasi ini yang saat ini menjadi koordinator. Sehingga sekali lagi itu sangat-sangat penting, karena kalau itu nggak jalan, ini juga nggak akan ada hasilnya atau hasilnya akan kurang maksimum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ke lapangan kemarin Pak, dan lama sosialisasi programnya Pak Hasto BKKBN, didampingi oleh staf yang mumpuni dari Jawa Timur. Saya di lapangan itu menemukan suatu kondisi yang bergairah Pak di BKKBN ini, yaitu adanya pembantu pembina keluarga berencana desa. Itu kayaknya bukan ASN dia kan, dia hanya, saya juga sekali lagi karena Komisi 9 baru Pak. Tapi mereka itu sangat bergairah dan setiap diundang itu selalu hadir dengan senang hati. Bahkan di dalam rapat dengan Pak Menteri kemarin berkaitan dengan vaksinasi, saya usulkan atau sarankan agar para ibu-ibu itu dipakai sebagai bagian dari program vaksinasi, pasti cepat Pak. Mereka bahkan hafal itu nama-nama ibu-ibu di desa yang bersangkutan, karena memang sehari-hari seperti mereka. Memang sayang Pak, banyak bonusnya atau honornya itu agak terlupakan dibayarnya atau terlambat. Mohon itu juga dijaga untuk mengimbangi kesemangatan mereka di dalam mendukung keluarga berencana kita di tingkat desa. Itu kebetulan ada Pak Hasto, saya laporin aja ketemuan saya di desa Pak. Mereka semangat Pak. Saya yakin juga mereka nggak mengharapkan benar bayarannya itu bukan motivasi nomor satu dia untuk aktif. Tapi kan alangkah baiknya kalau dari BKKBN menghormati hal itu. Yang ketiga, setelah saya berpikir, tadi diuraikan oleh Bu Dirjen maupun Pak Hasto secara gamblang dan bagus, cukup lengkap saya pikir. Kalau saya nilai, stunting ini ada 3 kelompok yang harus sangat berperan. Yang pertama gizi sendiri. Jadi tidak mungkin stunting dipecahkan kalau gizinya juga tidak diperhatikan. Jadi bahan makanan, asupan yang masuk ke ibu hamil dan bayi yang akan lahir. Nah itu tentu mungkin leading kementeriannya Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kalau menurut saya adalah fasilitas atau papan pendukung daripada keluarga itu. Bagaimana itu ventilasinya rumahnya, bagaimana itu sanitasinya, bagaimana itu air minumnya dan lain-lain Pak. Karena kalau itu tidak memenuhi syarat, pasti juga dia tidak akan tumbuh sehat. Pasti dia juga tidak akan tumbuh cerdas. Dan itu banyak Pak di lapangan, di desa-desa terutama, yang tidak memenuhi syarat Pak. Jamban segala macam itu masih banyak Pak, yang tidak berjamban di desa-desa itu. Yang namanya ventilasi yang harusnya harus ada 2 arah gitu kan, ini searah aja pun nggak cukup. Itu ini menurut saya di sini lead kementeriannya PU.
Ini sekedar juga masukan buat Pak Ketua. Yang ketiga, menurut saya perubahan perilaku. Karena walaupun gizinya cukup, fasilitas papanya mendukung, tapi kalau perilakunya tetap juga nggak berubah, nggak bisa, Bu. Yaitu misalnya kawin terlalu muda, dan lain-lain. Banyak sekali tadi diuraikan, sudah sangat cukup. Saya hanya mengklasifikasi saja. Dan kalau menurut saya untuk yang ketiga ini, kelompok ketiga ini adalah lead kementeriannya adalah Kementerian Agama. Mohon di situ Pak Ketua kalau kemarin udah sekali, coba beberapa kali lah. Karena kuncinya ada di kiai Pak, kalau di dapil kami ini. Kalau kiainya melarang, misalnya mau diundang oleh mereka kalau belum umur 20 tahun, bilang aja saya nggak mau hadir pada undangan perkawinan kalian kalau masih di bawah umur 20 tahun. Takut mereka kawin, Pak. Ya kalau kawin-kawin sedikit lah yang nyuri-nyuri gitu kan, tapi kan tapi itu kan cukup menjadi penghambat, Pak. Bener, Pak. Itu nggak berani, Pak, di desa itu. Kan ya masalahnya ini di desa perkawinan itu. Sehingga mohon juga Kementerian Agama benar-benar Bapak tempel, minta di situ bahwa Kementerian kiai-kiai harus turun untuk mendukung keluarga berencana ini. Saya pikir untuk yang terakhir dari Pak Hasto tadi yang bagus dan saya sangat mendukung untuk BRIM mengadakan riset, Pak. Bapak tadi riset yang khusus saja untuk makanan, Pak. Begini, orang itu kan tidak tahu bahwa kelor itu sekarang diminta oleh Jepang, Korea, Taiwan karena gizinya tinggi. Sementara kelor itu hampir ada di setiap penduduk, di setiap perumahan di desa itu ada, Ibu. Jadi pagar bahkan, dilirik aja enggak kan, apalagi dimakan. Nah ini ternyata kan makanan sangat bergizi. Ini contoh satu aja kelor, banyak yang lain-lain. Nah ini kan harus melakukan melalui penelitian di BRIN, atau siapapun yang berkompeten di bidang itu, sehingga nanti tersusun itu makanan-makanan bergizi lokal yang bisa diberikan, bisa disampaikan kepada para penyuluh keluarga berencana. Itu untuk Pak Ketua. Untuk Bu Dirjen ada beberapa hal Ibu tentang stunting di halaman 2 Bu, tahun 2020 belum diisi, harusnya mungkin sudah 25% ya Bu ya. Yang 2021 mungkin sudah 22, sekian persen lah ya. Mohon nanti dilengkapin atau diisi kalau ada presentasi lagi, karena datanya kan pasti sudah ada dan ini sangat penting. Juga saya hanya mengapresiasi di sini ada suatu usaha Ibu yang sangat-sangat penting yang sebelumnya belum pernah dipikirkan, adanya rumah tunggu kelahiran, Bu. Ini kalau di luar Jawa, ini sangat penting khususnya di Kalimantan yang masih tergantung kepada transportasi air, Bu. Itu untuk mencapai puskesmas itu terkadang memerlukan waktu lebih dari 8 jam dari satu pedukuhan ke puskesmas. Sehingga tidak sangat bagus kalau ada rumah tunggu untuk kelahiran. Itu khususnya di daerah-daerah kepulauan juga, Bu. Saya bergerak di Maluku itu dari satu pulau ke pulau lain itu bisa sehari 2 hari, Bu. Oleh karena itu ini sangat appreciate saya. Yang ini mohon juga segera atau dilaksanakan secara baik sehingga apa yang diusulkan yang sudah baik ini menjadi sangat sempurna di lapangan. Nah, yang terakhir halaman 10 Ibu, saya sedikit koreksi. Salah satu yaitu pelaksanaan konsep satu desa, satu bidan, dan satu perawat, dan satu tenaga ahli gizi. Jadi kalau berdasarkan administrasi desa, ini kurang kena, Bu. Mungkin berdasarkan jumlah penduduk. Karena ada satu desa itu di kampung kami, di dapil kami penduduknya 16.000, satu desa. Tapi juga ada yang satu desa hanya 4.000. Bahkan kalau di Kalimantan, atau saya ngomong Kalimantan terus kan istri saya orang Kalimantan, jadi ini bukan cerita, ini fakta. Bahkan kalau di Kalimantan ada satu desa penduduknya nggak nyampe 1.000, Ibu. Jadi oleh karena itu mungkin ini sudah konsepnya bagus, tapi sandarannya, kalkulasinya kalau menurut saya perlu dievaluasi ke depan. Jadi jangan berdasarkan administrasi desa, karena administrasi di Indonesia itu variasinya sangat lebar.
Terima kasih Bu Ketua. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.